Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu guys, dan bagikan ke teman-teman kalian. Semua orang gemetar. Tuan Yejian, menurut kamu apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami semua mendengarkan Anda. Pramugara itu berkata dengan tergesa-gesa. Segera kirim seseorang untuk memblokir pintu masuk ke seluruh area terlarang. Dan orang-orang lainnya akan segera memasuki ke dalaman area terlarang bersamaku dan menangkap orang itu. Ya, juga tolong cepat undang patriark dan semua patriark yang kuat keluar. Kalau tidak akan sulit untuk menangkap orang itu. Ini baik, orang-orang mulai bertindak, gerbang juga mulai membuat peraturan pertahanan dengan tertib. Namun pria berambut putih itu tidak terburu-buru. Dia bertarung melawan Damar dan bahkan kekuatan Damar menakutkan, dan dia mengerti bahwa orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani bahkan dengan bantuan anggota keluarga Lin ini. Akan sulit baginya untuk mendapatkan tawaran. Jadi dia harus menunggu para ahli dari keluarga Lin datang dan turun bersama untuk mengepung dan menekan mereka. Kecelakaan di area terlarang bukanlah masalah sepele. Keluarga Damar kuat dengan cepat berkumpul di pintu masuk area terlarang. Yejian, apa yang terjadi? Seseorang yang pria tampan dengan rambut panjang dan bahu terkulai dalam jubah merah memimpin kelompok anggota keluarga Lin dengan napas yang luar biasa. Yejian tertegun, buru-buru membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan, mengapa kamu ada di sini? Bahkan kamu terganggu. Kenapa aku tidak bisa datang?" Pria berjubah merah berkata sambil tersenyum. "Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Di mana orangnya?" Di dalam. Itu artinya belum berjalankan." "Ya, bagaimana dia membuka pintu?" "Dia dari keluarga Lin," kata pria berambut putih itu dengan suara serak. "Keluarga Lin?" Pria berjubah merah itu bergidik, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana seseorang dalam keluarga Lin bisa begitu berani memasuki area terlarang? Terlebih lagi area terlarang ini tidak dapat diakses oleh semua orang. Mencari kematian. Satu-satunya orang dari keluarga Damar dapat memasuki area terlarang sendirian adalah mereka yang berasal dari keluarga utama. Tetapi hari ini, mereka semua mengadakan pertempuran di rumah utama, dan mereka beroperasi di bawah pengawasan keluarga utama. Pria berjubah merah itu tidak percaya. Master keluarga Damar datang bersamanya juga tidak percaya. Namun pria berambut putih bernama Yejian menggelengkan kepalanya satu demi satu. "Tuan, itu bukan dari keluarga Lin. Keluarga Lin tidak ada anak muda seperti itu." "Muda?" Pria berjubah merah itu mengerutkan kening. Berapa umur pihak lain? "Berusia awal 20-an. Yejian berkata dengan suara serak. Untuk sesaat namun semua orang terdiam. Bahkan pria berjubah merah itu terdiam. Setelah beberapa saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata suara serak, "Maukah kamu mengakui kesalahanmu?" "Tuan, apakah kamu pikir Yejian orang yang tidak kompeten? Apakah kamu salah tentang ini?" "Bukan itu maksudku. Hanya saja aku bisa membuka pintu tembaga di area terlarang. Dan aku berusia 20-an. Apa maksudmu? Kamu seharusnya tidak memberitahuku bahwa hanya ada satu keluarga dari keluarga Lin saya. Seseorang yang berusia lebih dari 10 tahun tetapi dapat memasuki area terlarang sendirian." "Yejian, apakah kamu gila atau aku gila? Hal semacam ini tidak mungkin." Pria berjubah merah menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak bisa mempercayainya. Tapi Yejian tidak berbicara dan wajahnya serius. Pria berjubah merah melihat ini dan tahu bahwa apa yang dikatakan Yejian itu benar. Lagi pula pria itu tidak pernah bercanda. "Katakan padaku saranmu," pria berjubah merah itu berkata dengan suara serak. "Segera masuk
ke kedalaman area terlarang dan tangkap dia, kata Ye Jian. Pria berjubah merah itu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya satu demi satu. Tidak, Tuan, mengapa kamu masih ragu-ragu? Jika kamu tidak menangkapnya sekarang, kapan kamu akan menunggu? Ye Jian berkata dengan cemas. Jangan tidak sabar. Ye Jian pikirkan sendiri seperti apa orang ini ketika dia sendirian di area terlarang. Seperti kura-kura di dalam guci, sekarang hanya ada satu cara baginya untuk meninggalkan area terlarang itu. Dari sini, kecuali jalan ini, daerah terlarang adalah penjara. Kalau begitu, mengapa kita harus memasuki daerah terlarang untuk menangkapnya? Mengapa kita tidak menunggu dia keluar dan menceburkan diri ke dalam bersih? Bukankah lebih mudah? Pria berjubah itu tertawa. Ini, Ye Jian tertegun dan sebelum dia bisa menjawab, suara Dain datang dari belakang. Itu benar, kamu tidak harus masuk ke dalam untuk menangkap mereka. Itu kebijakan terbaik untuk menunggu di sini. Semua orang melihat kembali ke sumber suara. Sekilas semua orang terkejut, bahkan pedang malam tidak terkecuali. Hampir semua orang, termasuk Ye Jian dan pria berjubah merah, berlutut di tanah dan membungkuk hormat kepada mereka yang datang. Sampai jumpa Tuan, suaranya seperti ombak, sangat hormat. Jantung Ye Jian berdetak kencang dan kulit kepalanya mati rasa. Tanah terlarang benar-benar akan mengejutkan orang ini. Sepertinya orang yang melewati area terlarang hari ini akan kurang beruntung. Bangun, ucap pria itu pelan. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih lagi, mereka berdiri dengan hormat. Langkah ini seolah-olah yang datang adalah kaisar. Pelayan di sebelahnya memindahkan kursi dan meletakkan di depan pintu masuk. Pria itu langsung duduk melirik pintu masuk area terlarang dan berkata dengan tenang. Organ-organ internal area terlarang penuh dengan bahaya. Faktanya tidak ada seorang pun di keluarga Lin saya yang berani mengatakan bahwa mereka akan memasuki area terlarang. Daerah dan berdamai. Jika kamu tidak menangkap orang itu, saya khawatir jika dia tidak mengucapkannya. Jika dia tidak menangkapnya, dia harus menyumbangkan lebih dari selusin nyawa. Tidak ada ruginya. Jadi tunggu saja di sini. Dia akan keluar suatu hari cepat atau lambat. Ya Pak. Orang-orang menelpon lagi. Tuan, bagaimana jika orang itu mati di dalam? Jika kamu mati, kamu akan mati. Tidak ada air atau makanan di area terlarang. Tidak peduli seberapa kuat prajurit itu juga manusia, bukan dewa. Tidak mungkin untuk tidak makan atau minum. Kami akan tinggal di sini selama 7 hari. Jika 7 hari belum muncul, pintu masuk akan diblokir. Biarkan dia dikuburkan bersama leluhur saya dari keluarga Lin. Ya, keluarga Lin mengambil keputusan dan segera meninggalkan benteng blokade di pintu masuk. Hanya dalam setengah hari, pintu masuk ke area terlarang telah dibuat tak tertembus dan kedap udara. Mari kita berurusan dengan pintu depan selanjutnya. Pria itu berkata pelan. Keluarga Hei masih bertanggung melawan keluarga Damar kuat di depan pintu keluarga Lin. Ada korban di kedua belah pihak, tapi secara keseluruhan ada lebih banyak keluarga kulit hitam di sini. Bagaimana selama pertarungan aliran anggota keluarga Lin datang untuk mendukung? Ini adalah wilayah keluarga Lin. Tidak peduli seberapa ganas keluarga Hei, bagaimana mereka bisa mengalahkan kekuatan keluarga Lin di sini. Raptors tidak lebih baik dari Jiang. Belum lagi keluarga Hei bukan Raptors.
Tapi yang membuat keluarga Lin takut adalah bahwa keluarga kulit hitam itu gila. Tidak banyak dari mereka jelas berada di basis camp keluarga Lin. Tetapi mereka bertarung dengan sangat gila. Ini hampir mematikan untuk bertarung, lupakan hidupmu. Ini membuat banyak anggota keluarga Lin takut. Bahkan kulit kepala Lin Kun mati rasa, berkelahi dan membunuh He Yutian merasa tidak enak. Orang-orangnya sendiri sepertinya tidak bisa buru-buru masuk. Dan pembangkit tenaga listrik keluarga Damar bertarung melawannya, sedikit terlalu kuat. Bagaimana ini? He Yutian merasa tidak enak. Pada saat ini tangisan bahagia bergema. Tuan, ini dia tuannya, ini dia tuannya. Haha, tuan, sebenarnya dari keluarga Lin saya telah tiba. Semuanya, tunggu, pencuri ini tidak bisa menjadi lawan kita. Hancurkan. Dengan beberapa teriakan bernada tinggi dan bersemangat bergema, emosi semua anggota keluarga Lin di tempat kejadian bangkit. Orang-orang tidak lagi takut dan mereka semua menyerang keluarga hitam seperti orang gila. Kali ini keluarga He benar-benar tidak dapat melawan dan mereka mundur dengan mantap, menyebabkan banyak korban, dan wajah He Yutian juga sangat berubah. Mungkinkah itu orang yang maju ke depan? Dia bergumam dengan suara gemetar, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang di sebelahnya gemetar dan bertanya dengan cemas. Berjalan tanpa ragu-ragu, He Yutian segera meminumnya. Tapi ayo pergi, bagaimana kita menjelaskan di sana? Tidak masalah, Damar akan memahami kita. Bagaimanapun keluarga Lin bahkan telah mengirim yang itu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi kawannya. Jika kita terus bertarung, keluarga Heiku hanya akan berkorban dengan sia-sia dan seluruh pasukan akan dimusnahkan. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Berteriak, siapa itu? Mengapa kamu begitu takut? Orang itu salah satu pintu pilar keluarga ini. Selama dia ada di sana selama 1 hari, keluarganya tidak akan hancur, kata He Yutian dengan suara serak. Keluarga kulit hitam di sekitarnya akhirnya mengerti pentingnya orang ini. Saya khawatir status orang ini tidak kurang dari kekuatan seluruh keluarga Lin. Keluarga kulit hitam mulai mundur. Tapi mengapa keluarga Lin ingin melihat mereka pergi dengan sia-sia? He Yutian, kamu tidak terlalu pemalu. Beraninya kamu bertindak liar di keluarga Lin. Kenapa kamu telah bergerak hari ini? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah berteriak, lebih dari selusin master klan Lin berkerumun, melemparkan diri mereka ke dalam kerumunan klan He dan membantai. Orang-orang ini sangat kuat dan tidak banyak orang di keluarga He yang bisa menghadapi mereka. Karena putus asa, He Yutian tidak punya pilihan selain menghadapinya sendiri, memperjuangkan kesempatan bagi klannya untuk melarikan diri. Tetapi dia melakukannya, tetapi dia jatuh ke pelukan keluarga Lin. Orang-orang kuat itu akan mengelilinginya dengan erat dan mereka semua menembak mati. Berniat untuk mengakhiri hidup He Yutian. Apa? Kulit Black Yutian mengeras, pemilik rumah. Keluarga kulit hitam berteriak serempak dan bergegas. Berjalan. He Yutian meraung dan menyerang dengan tangan ke belakang. Tapi 2 tinjunya tidak cocok untuk 4. Punggung dan dadanya langsung memakan 2 tinju dan 2 telapak tangan. Dan kekuatan telapak tangan yang menakutkan menembus ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, He Yutian memuntahkan seteguk darah.
dan hampir semua orang tidak bisa diam. Pergi dan selamatkan tuannya. Keluarga Lin tidak ingin menyakiti patriark saya. Kalau tidak, kamu dan aku adalah musuh abadi. Keluarga kulit hitam berteriak. Tapi siapa yang peduli dengan keluarga Lin? Bagaimana keluarga kulit hitam kecil berani berbicara? Kamu pikir kamu apa? Berani menentang keluarga Lin kita? Mustahil. Keluarga Lin berteriak-teriak mengapa mereka masih takut pada orang kulit hitam ini saat ini. Ye Jian, bawa kepala langit giok hitam dan biarkan kepadaku. Pada saat ini sebuah perkataan terdengar. Ye Jian sadar kembali, segera melangkah maju, menghunus pedangnya dan menyerang He Yutian di antara kerumunan. Ye Jian, aku akan membantumu. Lin Kun juga kembali sadar, berteriak keras dan membunuh dengan pedang. Keduanya menembakkan pada saat yang sama dan itu benar-benar mustahil bagi He Yutian untuk melawan. Kali ini dia pasti akan mati. Keluarga kulit hitam itu mendongak semua dengan keputusasaan di wajah mereka. Tapi pada saat ini keciut dua sinar udara aneh tiba-tiba terbang dari kejauhan membunuh Ye Jian dan Lin Kun dengan tepat. Keduanya merespon tepat waktu dan dengan cepat melawan. Namun intensitas pancaran udara terlalu menakutkan dan keduanya kalah satu sama lain dan mereka benar-benar dikirim terbang. Apa? Seru He Yutian. Tapi dia melihat dua sosok cepat bergegas ke kerumunan, mendarat di sampingnya dan berbisik pergi. Setelah berbicara dia langsung berjalan menjauh dari He Yutian. Menarik, keluarga kulit hitam lainnya juga membalik dan melarikan diri. Mereka tidak diizinkan untuk melarikan diri dari Ye Jian. Siapapun dari keluarga He, jika ada, bunuh satu. Suara serak dan acuh tak acuh datang dari belakang keluarga Lin lagi. Seperti yang diperintahkan, keluarga Lin menangani berbagai hal dengan sangat efisien. Misalnya, keluarga He datang ke pintu untuk meminta kesalahan dan membunuh mereka. Tetapi keluarga Lin memblokir informasi itu sehingga setelah beberapa jam tidak ada seorang pun di Yanjing yang mengetahuinya. Baru setelah keluarga He melarikan diri dari keluarga Lin, masalah itu menyebar. Akibatnya Yanjin bergetar, orang seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya gempar. Apakah keluarga He memakan empedu beruang dan macan tutul berani pergi ke keluarga Lin untuk membuat masalah? Adapun keluarga Lin sama-sama satu dihitung sebagai satu dan mereka semua akan dibantai. Bagaimanapun masalah ini adalah tentang wajah keluarga Lin. Jika keluarga Lin menganggapnya enteng, belum lagi kehilangan muka, itu akan membuat orang-orang Yanjing tertawa dan itu juga akan membuat orang-orang salah mengira bahwa keluarga Lin adalah lemah. Dan bahkan keluarga He tidak berani bergerak dan diremehkan. Setelah ini terjadi, keluarga Lin hanya akan berada dalam masalah. Master keluarga Lin mengusir sebagian besar dari mereka. Tetapi Lin Kun, Ye Jian, pria berjubah merah dan pria dengan status luar biasa tetap berada di keluarga Lin untuk menangani kekacauan itu. He Yutian, ini pasti satu kelompok dengan orang-orang yang masuk tanpa izin di area terlarang. Kalau tidak, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Keluarga He membuat masalah di pintu depan dan orang itu menyelinap masuk untuk melalui pintu belakang. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Lin Kun mengambil napas dalam-dalam dan dia dengan hormat melaporkan kepada pria itu. Di mana Lin Ronan? Pria itu bertanya. Ekspresi Kun sedikit berubah dan dia melihat ke belakang. Lin Au yang ada di belakangnya berlutut di tanah dan menggigil. Pertama, Tuan, gadis jahat dia pergi dan aku tidak bisa menghubungi. Lin Au menggigil hampir menangis.
Lin Ronan telah menyebabkan bencana yang begitu dahsyat sehingga pencuri dapat dimanfaatkannya dan bahkan masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga Lin saya. Lin Au membunuhnya. Berikan contoh. Lin Kun menggenggamkan tinjunya dan berteriak. Apa? Lin Au sangat ketakutan sehingga semua orang hampir pingsan. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Konferensi sudah dekat. Sekarang adalah waktunya sudah waktunya ketika ada orang. Jadi jangan membunuh orang dengan mudah. Terlebih lagi Lin Au tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mendisiplinkannya. Meskipun dia bersalah, dia tidak bersalah atas kematian. Terima kasih Tuhan atas pengertianmu. Terima kasih Tuhan atas pengertianmu. Lin Au menangis dan bersujud kepada Tuhan. Lin Au, kamu tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih kepada saya. Lin Ronan masih harus ditangkap. Dia melarikan diri karena takut akan kejahatan itu. Dia telah mengkhianati keluarga Lin saya. Kejahatan itu tidak termaafkan. Saya pikir kamu harus bekerja sama dengan keluarga Lin kita untuk menemukannya. Tentu saja, gadis malang itu melakukan hal bodoh seperti itu, menyebabkan keluarga Lin saya menderita bencana seperti itu tanpa alasan. Bagaimana saya bisa memaafkannya kali ini? Saya akan membunuh kerabat saya dengan benar. Saya tidak akan pernah mentoleransinya. Lin Aoi berkata dengan marah. Bagus, di mana Jokman Hell? Lin Au akan diserahkan kepadamu dan biarkan dia bekerja sama denganmu dalam 3 hari. Lin Ronan harus dibawa kembali. Ya, orang-orang dari Jokganmen membawa Lin Au pergi. Selanjutnya itu yang ada di area terlarang. Pria itu berkata dengan tenang, Tuan, apakah menurut kamu orang di dalam, apakah itu benar-benar keluarga Lin saya? Pria berjubah merah itu bertanya dengan hati-hati, siapa orang paling berbakat di keluarga Lin? Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak, tetapi bahkan jika kamu ingin dia memasuki area terlarang ini tanpa izin, itu akan menjadi hidup dan mati. Jadi maksudmu, orang di dalam mungkin dia baru saja mendapatkan darah keluarga Lin dari sesuatu tempat dan membuka pintu dengan darah. Itu pasti bukan keluarga Lin saya mengerti. Orang di sebelahnya mengangguk, tapi pria berjubah merah dan Yejian tidak mempercayainya karena mekanisme gerbang membutuhkan darah segar untuk diaktifkan. Darah yang disiapkan sebelumnya hanyalah darah mati. Dan barangnya tidak benar-benar darah keluarga Lin pasti tidak akan membuka gerbang. Dengan mengatakan ini, Tuan, saya khawatir dia tidak menghibur semua orang. Tapi tidak ada yang bertanya lagi. Lagi pula orang itu sudah tidak bisa terbang. Setelah beberapa saat dia akan muncul dengan sendirinya dan kemudian dia akan diturunkan dan identitasnya akan diketahui. Jadi, dalam beberapa hari terakhir Yejian, pria berbaju merah, dan bahkan Lin Kun semuanya tinggal di pintu masuk area terlarang, menjaga gerbang secara pribadi. Pada saat yang sama, beberapa instrumen presisi berteknologi tinggi didirikan di samping gerbang, terus-menerus memantau pergerakan pintu masuk ke area terlarang. 2 hari pertama tenang. Sampai pagi hari ketiga, Pak, ada gerakan. Pria yang mengoperasikan instrumen itu tiba-tiba berteriak. Lin Kun dan Yejian segera datang untuk bertanya. Bagaimana? Yejian berseru dengan cemas. Aku baru saja menemukan sinyal komunikasi dari dalam. Sinyal komunikasi apa maksudmu? Orang di dalam itu baru saja menelpon lagi. Ya, dan dia tidak jauh dari pintu masuk. Bagus, tapi bisakah kamu memantau siapa dia?
Panggil, lihat apakah dia punya kaki tangan di sekitar sini. Oke, pria itu segera melakukan operasi. Berderak pada instrumen dan kemudian panik menekannya pada netbook yang dibawanya. Beberapa saat kemudian muncul di layar laptop. Ada 6 kaki tangan di dekatnya. Sinyal barusan dikirim ke 6 orang ini. Pria itu berteriak dengan cemas. Nyata, kunci posisi mereka segera. Kami akan segera menangkap mereka. Pedang malam berteriak. Ya, pria itu mengangguk, tetapi setelah beberapa saat dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan berkata dengan terkejut, "Tuan, 6 orang ini bergerak. Ya, mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka sepertinya melarikan diri," kata pria itu dengan linglung. Apa? Lari? Apakah mereka menyadari bahwa mereka diekspos? Mengapa mereka melarikan diri? Lin Kun bertanya dengan Yejian juga bingung. Namun pada saat ini pria berjubah merah itu tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan meraung keras. Tidak bagus, lari, tinggalkan pintu masuk area terlarang. Apa? Dunia tercengang. Mereka semua bingung dan menatap pria berjubah merah itu tanpa alasan. Tetapi pria berjubah merah tidak lagi memperhatikan orang banyak dan berbalik dan pergi. Napas Yejian dan Lin Kun bergetar. Mereka segera mengerti apa yang mereka lakukan dan buru-buru dievakuasi dari pintu masuk area terlarang. Beberapa orang pintar juga bergegas pergi. Dan ketika orang-orang ini baru saja akan mundur, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari pintu masuk area terlarang. Gelombang kehancuran yang mengerikan secara langsung melahap lingkungan area terlarang. Terbang di sekitar. Bebatuan di sekitarnya retak, tanah terangkat, dinding pecah, dan perpohonan tumbang. Di bawah ledakan mengerikan ini, tidak ada yang terbiasa dalam Gladius. Adapun benteng di pintu masuk ke area terlarang semuanya telah masak sejak lama. Dan orang-orang yang ditempatkan di pintu masuk area terlarang semuanya berbaring di tanah. Masing-masing terluka parah dan ada lebih sedikit udara masuk ke dan keluar lebih banyak. Ini Lin Kun, Yejian, dan yang lainnya berjuang untuk bangun. Ada rasa sakit yang membakar di belakang mereka. Pakaian di punggung mereka robek dan ada noda darah yang mengerikan. Di Banel seolah-olah mereka telah tergores oleh pisau. Semuanya, apakah kamu baik-baik saja? Pria berjubah merah berdiri dengan kerikil di sampingnya. Bagus, bagaimanapun bisa terjadi. Wajah Lin Kun menunjukkan kemarahan dan dia menggeretakkan giginya. Keterlaluan seperti itu jelas bukan tenaga manusia. Itu pasti disebabkan oleh organ-organ di area terlarang, kata pria berjubah merah itu. Peralatan organik itu, Kun terkejut, maksudmu? Kami telah dipukuli. Pria berjubah merah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Panggilan telepon yang dipatahkan orang-orang kita barusan sebenarnya adalah pencuri di dalam komplotannya dan memerintahkan komplotannya untuk mundur. Karena mereka tahu ini akan terjadi, segera meledak. Jadi Lin Kun menarik napas dalam-dalam. Ada hal yang begitu kuat di daerah terlarang, itu diambil oleh seorang itu. Bukankah itu berarti daerah terlarang kita dijarah olehnya? Yejian berkata dengan sangat pucat. Cepat pergi ke sana dan lihat. Pria berjubah merah itu juga gemetar di sekujur tubuhnya. Dia terkejut dan bergegas menuju pintu masuk. Sepanjang jalan banyak anggota keluarga Damar tersungkur ke tanah. Terlihat
meratap dan merintih. Tapi mereka tidak peduli, mereka hanya punya satu tujuan, itu pencuri yang masuk tanpa izin di area terlarang. Namun tempat sebelum mereka mencapai pintu masuk, mereka bertiga berhenti bersamaan. Saya melihat debu beterbangan di depan saya dan bebatuan berhamburannya. Namun di bagian depan yang berdebu, seseorang pria yang mengenakan topeng berwarna besi berdiri. Pria itu mengenakan jas dengan sosok tinggi dan lurus, dan matanya menusuk di bawah topengnya. Sementara menatapnya, dia juga melihat ketiganya, Lin Kun dan pria berjubah merah bergidik. Meskipun pria itu mengenakan topeng, mereka masih bisa mengetahui dari matanya dan memperlihatkan dagingnya bahwa dia tidak terlalu tua, hanya berusia 20-an. Di usia yang begitu muda, dia mendobrak area terlarang keluarga Lin sendirian dan melarikan diri sepenuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Siapa kamu? Pria berjubah merah itu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, mengapa saya tidak harus memakai topeng jika saya ingin mengungkapkan identitas saya? Pria itu menggelengkan kepalanya. Pahlawan macam apa dia yang menyembunyikan kepalanya? Pahlawan macam apa dia yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya? Lin Kun mendengus dingin. Ini hanya untuk menyelamatkan beberapa masalah. Selain itu, keluarga Lin juga layak menjadi pahlawan. Apakah hal-hal kamu lakukan benar-benar tidak dikenal dunia? Begitu kata-kata ini jatuh, ekspresi Lin Kun sedikit berubah. Apakah kamu dari keluarga Lin? Pada saat ini, pria berjubah merah itu bertanya lagi. Pria itu menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana kamu membuka gerbang ke area terlarang? Pria itu tidak berbicara, hanya mengatakan tangannya, lubang di tangan masih terlihat jelas. Napas pria berjubah merah itu bergetar dan matanya melebar. Dia segera berkata, kamu menggunakan darahmu sendiri, kamu pasti keluarga Lin. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, itu tidak berguna. Darah yang mengalir di nadimu adalah darah keluarga Lin. Kalau begitu, aku benar-benar kotor. Pria itu tertawa. Saudaraku, karena kamu adalah keluarga Lin, maka kita adalah keluarga. Kamu adalah monster seperti itu. Jika kamu dapat kembali ke keluarga Lin, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Linku. Ini dia, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi untuk mengundang Patriark segera. Kita bisa bicara. Buka. Apapun di area terlarang, jika kamu mau, bisa menjadi milik Anda. Selama kamu bersedia kembali ke keluarga Lin saya, kami akan mengabulkan permintaan Anda. Pria berjubah merah berdiri dan matanya sangat panas. Monster yang tak tertandingi. Jika kamu meletakkannya di luar, setiap klan yang kuat mungkin akan menjadi gila. Bagaimana mungkin keluarga Lin tidak bertarung? Jika kamu bisa mendapatkan seorang jenius yang mengerikan, apalagi yang harus dikhawatirkan? Konferensi. Pada saat itu, keluarga Lin pasti akan terbang ke langit, mengerdilkan para pahlawan. Memikirkan hal ini, pria berjubah merah menjadi bersemangat. Kita harus memenangkannya. Kita harus mencari tahu identitasnya. Pria berjubah itu terus bergumam. Lin Kun dan Yi Jianjik juga tersadar kembali. Ya, karena pihak lain adalah keluarga Lin, apalagi yang harus dibicarakan. Jika kita bisa memperjuangkannya dengan baik, apa yang harus kita pedulikan dengan hilangan tanah terlarang ini?
Namun tepat ketika pria berjubah merah itu mencoba menahannya, pria itu menggelengkan kepalanya. Kembali ke keluarga Lin, konyol, kamu yang mengusirnya dari keluarga Lin dan sekarang kamu mohon padaku untuk kembali. Apa? Ekspresi pria berjubah merah itu tiba-tiba berubah. Oke, barangnya sudah sampai, jadi aku tidak akan meninggalkannya. Selamat tinggal, aku yakin kita akan segera bertemu. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan melompat dan hendak pergi. Berhenti. Pergi. Ketiganya berteriak cemas dan segera bergegas ke depan untuk menghentikan mereka. Tetapi pria itu sangat cepat sehingga tidak ada dari mereka bertiga yang mengejar. Pada saat ini suara dingin dan megah tiba-tiba datang. Datanglah ke rumah Lin saya dan masuk ke area terlarang saya. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Tetapi setelah suara itu jatuh, aura bergelombang menyapu langit seperti gelombang besar mengenai pria bertopeng itu. Tapi pria bertopeng itu tidak takut sama sekali dan dia meninju udara dengan pukulan backhand terkunci. Gelombang udara langsung diledakkan. Pria itu baik-baik saja, benar-benar mendapat pukulan dari Tuan Lin. Lin Kun tersentak, kekuatan orang ini di atas saya. Bertiga, Yejian berkata dengan suara serak. Keluarga Linku mengusir orang jenius seperti itu dari keluarga. Siapa yang melakukan hal bodoh seperti ini? Pria berjubah merah itu merasa luar biasa. Kepalanya penuh lendir, menarik sekali. Lihat telapak tanganku. Pada saat ini, cangkok menyapu sosok lain. Kemudian depresi yang menyesalkan tiba-tiba naik. Awan dan kabut di langit semuanya tersebar. Dan semburan yang luar biasa mengikuti sosok itu, menghancurkan dan membunuh pria bertopeng di sana. Ledakan menyambar luar biasa dan menakjubkan. Tanah bergetar, gelombang udara bergelombang, menyebar mereka bertiga menghempas oleh arus udara ini. Membuat mereka sulit untuk berdiri diam dan mereka mundur satu demi satu. Tetapi ketika mereka memperbaiki tubuh mereka dan melihat ke sana, mereka semua tercengang. Tapi lihat satu tangan pria bertopeng itu mengepalkan tinjunya mencapai telapak tangan keluarga Damar kuat. Tubuh kuat keluarga Lin tergantung di udara dengan satu telapak tangan menghadap ke tanah. Pria bertopeng itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdiri di tanah, keduanya mempertahankan postur ini. Dia sebenarnya mengambil alih serangan Tuan dengan satu tangan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kulit kepala Lin Kun mati rasa dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Orang ini sangat muda, dia masih sangat muda. Yejian juga kehilangan kendali. Tingkat kejeniusan apa ini? Pria berjubah merah itu sedikit putus asa dan berkata dengan suara gemetar, keluarga Linku benar-benar melepaskan kejeniusan seperti itu. Ketiganya merasa bahwa pria bertopeng itu lebih kuat dari mereka bertiga, tetapi dia tentu saja tidak bisa menjadi lawan dari Tuan. Tapi sekarang sepertinya mereka salah. Kekuatan pria ini tidak sia-sia. Tuan pihak lain baru berusia awal 20 tahunan. Mengerikan bukan? Ledakan. Pada saat ini suara teredam lainnya menyambar. Gelombang udara kemudian menyebar. Keduanya berpisah dan berdiri diam. Pria bertopeng itu tampak sangat tenang dengan tangan di belakang, berdiri di kejauhan. Keluarga Damar kuat mundur hingga 10 meter sebelum berhenti. Dia menatap dingin pada pria bertopeng itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, kamu seharusnya memiliki tubuh bawaan kan? Ya, pria bertopeng itu mengakui dengan murah hati. Apa? Lin Kun tercengang. Tubuh astral bawaan, artinya orang ini tidak terkalahkan. Kita tidak bisa membunuhnya sama sekali. Itu hanya tubuh bawaan. Siapa yang memberitahumu bahwa itu adalah tubuh emas yang tak terkalahkan? Ketika keluarga Lin saya belum merusak tubuh bawaan, apa yang harus ditakuti? Pria itu berkata tanpa ekspresi. Ya, Lin Kun mengangguk dengan tergesa-gesa. Ayo pergi bersama, kita pasti bisa menangkapnya. Yejian berbicara dengan rendah, mengangkat padangnya dan mengelilinginya. Aku membiarkanmu pergi sebelumnya. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi kamu rela mati di tanganku. Pria bertopeng itu melirik ke Yejian. Ekspresi Yejian sedikit berubah dan dia berkata dengan suara rendah, tidak ada yang perlu dikatakan. Meskipun saya tidak dilahirkan di keluarga Lin, tetapi keluarga Lin membesarkan saya. Perlakuan saya seperti gunung, dan jika kamu menyerang Lin keluarga,
Hari ini saya tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Jika kamu membunuh saya, kamu hanya bisa menyalahkan saya karena lebih rendah. Tapi hanya beberapa kali dari kalian yang tidak bisa menahanku. Pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Nada yang besar, pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu hanya anak yang ceroboh, beraninya kamu berbicara begitu, berani. Perhatikan baik-baik di sekitarmu. Pria bertopeng itu melihat ke sekeliling, baru saat itulah dia menyadari bahwa ada beberapa anggota keluarga Damar kuat berkumpul di sekitar. Diam-diam pria bertopeng itu dikelilingi. Sekarang apakah kamu masih berpikir kami tidak bisa menahanmu? Pria itu memandang topeng itu dengan acuh tak acuh. Pria bertopeng itu terdiam. Saudaraku, kamu adalah keluarga Lin saya. Mungkin ada kesalahpahaman di masa lalu. Saya pikir kita bisa berhenti dan duduk dan berbicara perlahan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Pria berjubah merah itu segera membujuk. Jika kamu bertahan, kamu akan berakhir mati. Kamu tidak dapat melarikan diri dan kamu tidak akan dapat berurusan dengan begitu banyak orang. Ya, menyerah. Jika kamu menyerah dengan tulus, keluarga Linku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lin Kun dan beberapa orang lainnya juga membujuk mereka. Namun pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Hanya karena ikan busuk dan udang busuk ini kamu ingin memeliharaku, konyol sekali. Lancang, pria itu sangat marah dan meraung, bunuh aku, membunuh. Keluarga Lin di sekitarnya tidak bisa menahan diri dan mereka bergegas maju dengan raungan. Tapi saat ini bom, ledakan dahsyat menyebar. Dia melihat bahwa dinding sekitar keluarga Lin langsung hancur. Hanya debu bergejolak dan kemudian beberapa sosok bergegas ke arahnya. Mereka yang membunuh Damar semuanya terpesona oleh sosok-sosok ini. Satu persatu jatuh tanah dan memuntahkan darah dan sulit untuk bangun. Dalam waktu singkat anggota keluarga Lin ini langsung kebingungan. Apa? Lin Kun tercengang. Pria berjubah merah buru-buru menatap pria bertopeng itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa orang dengan topeng yang sama berdiri di sampingnya. Tetapi napas orang-orang ini terlalu dan menakutkan. Bukan hanya keluarga Linmu, pria bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Dengan orang-orang kuat yang mengawal mereka, keluarga Lin tidak berani mendekat. Bajingan, bagaimana kamu bisa berdamai dengan niat membunuh di mata Anda? Dengan raungan lain, dia bergegas menuju Damar. Hentikan dia, unggul. Pria bertopeng kiri dan kanan dua orang yang tampaknya tua ditembakkan bersama-sama. Ledakan, keduanya bekerja sama dan beberapa membuat pria itu tidak bisa didekati. Apakah orang-orang di sekitar orang ini begitu kuat? Di mana tempat suci ini? Apakah dia benar-benar orang keluar dari keluarga Lin saya? Lin Kun dan Yijian sama-sama terkejut. Pria berjubah merah itu memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Hampir memuntahkan seteguk darah tua. Minggir, aku akan berurusan dengan orang ini. Pada saat ini, pria bertopeng itu berteriak keras. Pupil matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia melompat seperti binatang jatuh dan menabrak pria itu. Ledakan, samar-samar tampak seekor Omikron yang berlari kencang terlihat melompat di udara. Mata pria itu melebar menatap sosok yang bergegas dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi ketika saatnya mengangkat telapak tangan untuk melawan, mengaum. Tampaknya ada Omikron yang mengaum di depannya. Ledakan. Sang suami dipukul dengan kedua telapak tangan, tetapi dipukul oleh kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Seluruh orang secara gila-gilaan ditolak oleh kekuatan ini. Tubuhnya jatuh ke belakang dan tak terkendali. Menepuk, pria itu mendarat dan menginjak lantai beton dengan kakinya. Dia benar-benar melangkah keluar satu demi satu jejak kaki yang dalam. Dia tidak bisa berhenti mundur. Dia terus mundur puluhan langkah sebelum berhenti menunggu seseorang untuk menstabilkan tubuhnya. Sehat, dadanya naik turun dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Apa? Keluarga Lin terkejut. Pria tak tertandingi itu dikejutkan oleh pria bertopeng ini. Tidak mungkin. Lin Kun meraung dengan getir. Tuan, apakah semua musuh orang ini? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Kamu siapa? Pria berjubah merah itu meraung keras, bersambung. Bagaimana ceritanya? Apakah pria bertopeng itu akan membuka topengnya dan memberitahukan identitasnya sebagai Damar? Seorang keluarga yang dibuang.
Kita lanjut di part selanjutnya. Oke, sebelumnya terima kasih dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Bye bye.